Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami mohon berkatilah kami dalam pembelajaran kali ini demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan men-sharingkan satu topik yang lanjutan dari kemarin, yakni bagian kedua di dalam liturgi Ekaristi, yaitu Ekaristi itu sendiri. Tetapi pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan perlengkapan liturgi. Nah, ini sangat amat penting untuk kalian pahami agar kita lebih menghayati Ekaristi itu secara lebih khusyuk, anak-anak. Apalagi di antara kalian ada yang menjadi misdinar ya. Oke, kita mulai. Pertama-tama yang harus kita pahami bahwa pemimpin Ekaristi itu adalah pastor atau uskup. Mereka itu disebut sebagai pemimpin resmi gereja. Dan selain pastor, selain uskup, itu tidak boleh memimpin misa atau perayaan Ekaristi. Yuk kita mengenal satu persatu perlengkapan misa atau perlengkapan Ekaristi. Yang pertama itu disebut dengan piala. Seperti apa sih? Nah, inilah piala itu. Gambarnya seperti ini ya anak-anak. Lalu apa piala itu? Piala ini sesungguhnya adalah cawan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia namanya cangkir atau mangkok. Cawan ini anak-anak, piala ini anak-anak melambangkan sengsara Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau di dalam perayaan Ekaristi pastor mengangkat piala, itu sesungguhnya mengangkat sengsara Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Markus bab 14 ayat 36, Yesus mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku." Tetapi ada lanjutannya ya di dalam ayat berikutnya. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Jadi anak-anak, yang dimaksud piala ini adalah cawan yang melambangkan sengsara Tuhan Yesus Kristus. Nah, fungsi piala, fungsi cawan ini itu adalah sebagai tempat untuk anggur yang dicampur sedikit air, dimasukkan air ke dalam piala itu. Pada saat konsekrasi itu menjadi darah Yesus. Karena fungsinya yang sangat amat penting seperti itu, maka anak-anak, piala atau cawan ini terbuat dari logam mulia, campuran dengan emas. Ini adalah benda yang sangat berharga. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, setelah piala itu disebut purifikatorium. Apa sih purifikatorium? Ini seperti ini ya. Nah, itu kain putih yang ada diletakkan di atas piala. Jadi setelah piala ada ditempatkan kain putih namanya purifikatorium. Purifikatorium itu adalah kain putih yang diletakkan di atas piala, biasanya dilipat 3, 1, 2, 3, memanjang lalu ditempatkan di atas piala seperti pada gambar tersebut. Dan fungsinya untuk membersihkan piala itu sendiri. Fungsinya untuk membersihkan piala dan sibori. Nanti kita akan lihat apa itu sibori. Nah, ini yang ketiga. Setelah tadi purifikatorium, di atas purifikatorium itu diletakkan yang namanya patena. Patena itu apa sih? Patena itu piring yang dirancang datar untuk apa? Untuk hosti pemimpin Ekaristi. Untuk hosti pemimpin Ekaristi, tetapi juga untuk hosti diakon dan pelayan umat lainnya. Bahan yang dibuat juga dari logam mulia seperti piala. Tapi ini diletakkan di atas purifikatorium. Nah, lalu yang keempat apa? Yang keempat itu adalah pala. Jadi tadi setelah piala, purifikatorium, terus tadi yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu tadi adalah patena. Nah, yang keempat ini adalah pala. Pala itu apa sih? Seperti apa? Ini kain. Nah, seperti ini. Diletakkan di atas patena ya. Itu namanya pala. Lalu pala itu apa? Pala berasal dari bahasa Latin yaitu pala corporalis yang berarti kain untuk tubuh Tuhan.
Dan itu adalah kain lenan yang keras dan kaku seperti papan berbentuk bujur sangkar, dipergunakan untuk menutup piala ya di atas patena tadi. Pala ini melambangkan apa, anak? Pala ini melambangkan batu makam yang digulingkan para prajurit Romawi untuk menutupi pintu masuk ke makam Yesus. Jadi kalau kita membaca kitab suci pada saat Yesus wafat lalu dikuburkan, kuburannya itu kan ditutup dengan batu. Nah, batu yang menutup kuburan ini dilambangkan dengan namanya pala. Pala ini diletakkan di atas patena. Lalu yang kelima setelah pala apa? Setelah pala kita mengenal namanya korporal. Korporal itu gambarnya seperti ini. Nah, ini korporal, yaitu sehelai kain lenan putih berbentuk bujur sangkar dengan gambar salib kecil di tengahnya, dan seringkali pinggiran korporal ini dihiasi dengan renda. Di dalam perayaan Ekaristi, imam membentangkan korporal ini di atas altar untuk apa? Untuk alas bejana-bejana suci seperti roti, seperti anggur, seperti piala tadi, seperti sibori. Dan setelah selesai dipergunakan, korporal ini dilipat menjadi 3 memanjang, 1, 2, 3, lalu dilipat lagi menjadi 3 lagi dari samping. Nah, ini maka gambar yang ada di sini, korporal itu kan ada bentuk lipatan-lipatan dan ditempatkan di atas kepala anak-anak. Ini adalah korporal. Nah, ini adalah perlengkapan misa secara lengkap. Lalu ada lagi anak-anak yang mesti kita kenal namanya sibori. Sibori ini berasal dari bahasa Latin namanya ciborium yang berarti piala dari logam. Ini adalah bejana serupa dengan piala tetapi dia mempunyai tutup di atasnya. Dan sibori ini anak-anak kalau kalian ke gereja digunakan untuk tempat roti-roti kecil yang kemudian dibagikan kepada umat. Biasanya prodiakon membawa sibori ini. Nah, sibori ini dibuat dari juga logam mulia. Bagian di dalamnya biasanya dibuat dari emas atau disepuh, dilapisi dengan emas. Nah, untuk memegang sibori ini, imam atau prodiakon itu melapisi tangannya dengan kain putih supaya tidak kena keringat. Nah, berikutnya mungkin baik kalau kalian mengenal yang berikut ini namanya pyxis. Pyxis itu apa? Dari bahasa Latin namanya pix yang berarti kotak. Adalah sebuah wadah kecil berbentuk bundar dengan engsel penutup. Nah, itu di atasnya ada engsel penutup serupa wadah jam kuno dulu. Nah, pyxis ini dibuat dari emas juga dan digunakan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus yang akan dihantarkan kepada mereka yang sakit atau yang lansia. Dan pyxis ini juga digunakan untuk menyimpan hosti sakramen Maha Kudus yang akan digunakan untuk apa? Untuk adorasi anak-anak. Ini namanya pyxis. Nah, berikutnya baik kita mengenal berikut ini namanya ampul. Ampul itu seperti gelas ya. Ampul ini 2 bejana yang dibuat dari kaca atau logam, bentuknya seperti gelas, seperti buyung kecil dengan tutup di atasnya, dengan pegangan. Nah, ampul ini sebenarnya digunakan untuk apa sih? Yang satu untuk menyimpan, meletakkan anggur, yang satu untuk air yang nanti akan diberikan kepada pastor. Anggur dan air ini dituangkan di dalam piala. Nah, ampul ini selalu diletakkan di atas meja. Meja untuk meletakkan ampul ini sendiri namanya credens. Credens anak-anak. Nah, dan ini yang terakhir Bapak ingin perkenalkan namanya lavabo. Lavabo ini berasal dari bahasa Latin lavare yang berarti membasuh. Kalian tahu kan kalau misdinar itu pada saat itu melayani imam, mempersiapkan konsekrasi lalu mencuci tangan. Nah, tempat air untuk mencuci tangan ini lavabo dan biasanya juga dilengkapi dengan kain putih untuk mengeringkan. Nah, itu saja anak-anak, dan sekarang silahkan kalian membuat refleksi. Refleksinya begini, carilah dan tulislah ayat kitab suci. Kalian tulis ayat kitab suci itu di kolom komentar YouTube, kisah yang mengisahkan perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Kalian cari di kitab suci, di Injil, kisah yang mengisahkan perjamuan Tuhan Yesus, perjamuan terakhir Tuhan Yesus, dan kalian bisa tulis itu di kolom YouTube. Itu saja anak-anak, semoga ini bermanfaat.